dari Stikes Alifa Padang. Ngomong-ngomong, teman-teman hari ini apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi saat ini, kita harus jaga kesehatan ya. Hari ini saya akan membahas tentang pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan penyebab korupsi. Secara harfiah, korupsi yaitu corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya tentang pengertian korupsi, yaitu suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga, kelompok sendiri, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, definisi korupsi lebih jelas dan tertulis dalam setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya 30 bentuk. Pertama, merugikan keuangan negara. Yang dimaksud merugikan keuangan negara adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindakan korupsi. Karena merugikan keuangan negara. Contohnya seperti mobil dinas yang disediakan untuk kepentingan negara justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, suap menyuap. Yang dimaksud suap menyuap adalah kasus suap bisa dikatakan paling populer atau sering terjadi. Suap biasanya dilakukan supaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Misalnya, hampir setiap hari kita temukan di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukumannya. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya sendiri. Contoh kecil yang terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Selanjutnya, yang keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif perasan dokumen tertentu, padahal seharusnya pengurusan tersebut secara gratis. Yang kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, memborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses mengikut sertakan perusahaan miliknya di dalamnya. Terakhir yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi adalah tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Misalnya, gratifikasi merupakan berupa pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berupa tiket perjalanan gratis, tiket liburan gratis, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Dari penjelasan ketujuh korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa penyebab korupsi tersebut? Menurut Gon Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 4 macam. Yang pertama, greed atau keserakahan. Yang kedua, opportunities atau kesempatan. Yang ketiga, need atau kebutuhan. Yang keempat, expose atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut
pelaku melakukan korupsi tersebut beragam-ragam. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian, bentuk-bentuk, dan penyebab korupsi, maka Anda akan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindakan korupsi. Nah, sekian materi tentang pengertian, bentuk-bentuk, dan penyebab korupsi. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum